Siaga 1 Pengadilan Tipikor. Vonis rendah terhadap koruptor jelas yang melukai rasa keadilan publik. Namun justru vonis ringan itulah yang terus diproduksi sistem peradilan korupsi kita. Ini tentu jauh dari upaya menghadirkan efek jerah bagi para perampok duit rakyat. Fakta baru tentang ringannya hukuman buat koruptor dikemukakan Indonesia Corruption Watch Minggu 28 Juli lalu. ICW mencatat sepanjang semester 2 2010 hingga semester 1 2013 ada 143 terdakwa korupsi yang divonis bebas dan 185 terdakwa divonis kurang dari setahun penjara. ICW juga mencatat fakta 384 terdakwa korupsi yang dihukum penjara antara 1 hingga 5 tahun. Dalam kurun waktu yang sama, menurut organisasi anti korupsi ini, hanya terdapat 35 orang yang divonis antara 5 hingga 10 tahun dan 5 orang yang divonis di atas 10 tahun penjara. Selama 3 tahun terakhir, ICW juga menemukan hukuman dari 461 kasus korupsi terlalu ringan. Padahal, kerugian negara dari kasus-kasus korupsi itu mencapai 6,4 triliun rupiah. Temuan ICW itu selaras dengan hasil riset peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Rimawan Pradityo, 2 pekan sebelumnya, yang menyebutkan ada ketidakadilan penjatuhan hukuman kepada koruptor. Berdasarkan penelitian Rimawan, terhadap 1.365 putusan kasus korupsi sejak 2001 hingga 2012, ditemukan hukuman buat koruptor banyak yang tidak sebanding dengan kerugian negara yang diakibatkannya. Menurut Rimawan, dari semua kasus dalam penelitian itu, nilai kerugian negara secara eksplisit akibat korupsi tercatat 168,19 triliun rupiah. Namun, hukuman finansial yang dibebankan kepada koruptor hanya 15,09 triliun rupiah atau 8,97%. Oleh karena itu, kita sependapat dengan ICW yang menyebut pengadilan tipikor berada dalam status siaga 1. Sistem peradilan korupsi kita sedang berada dalam tekanan serius. Ini tidak boleh dibiarkan. Meski publik terus mengamati dan mengawasi berbagai proses hukum di pengadilan tipikor selama ini, itu belum membuat para hakim di pengadilan tersebut bekerja profesional dengan menghadirkan vonis yang memenuhi rasa keadilan dan menciptakan efek jerah bagi koruptor. Para jaksa penuntut umum di pengadilan tipikor juga belum mampu mengungkapkan fakta-fakta pelanggaran hukum dan kerugian negara pada kasus-kasus korupsi. Semua indikasi yang mereka sampaikan dalam persidangan belum cukup kuat sehingga mudah dimentahkan pengacara terdakwa koruptor. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus mengevaluasi kinerja para hakim di pengadilan tipikor. Harus dicatat bahwa di antara para hakim tersebut terdapat 5 hakim tipikor yang terjerat korupsi. Mereka adalah Kartini Marpaung, Praksono, Asmadinata, Hakim Tipikor Semarang, Herukis Bandono, Hakim Tipikor Pontianak, dan Setia Budi, Hakim Tipikor Bandung. MA juga harus menindaklanjuti temuan Komisi Yudisial tentang 7 hakim tipikor yang rangkap profesi sebagai advokat. Konflik kepentingan seperti itu harus diakhiri. Sudah saatnya hakim dan jaksa pengadilan tipikor bekerja lebih profesional, berwibawa, dan disegani koruptor, bukan malah menjadi komprador pencuri uang negara.